Di kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik atas pertanyaan dari hasil diskusi Don Bosco Kristia Eka Ardiono bersama dengan rekannya. Jadi ada 6 poin yang belum bisa mereka pecahkan. Yang pertama itu bagaimana cara mengelola budaya organisasi secara efektif. Yang kedua itu bagaimana organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Yang ketiga itu bagaimana cara manajemen mengatasi tantangan keberlanjutan. Dan yang keempat, bagaimana cara manajemen mengelola perubahan budaya dalam organisasi yang sedang berkembang. Dan yang kelima, bagaimana manajemen mengatasi tantangan dalam mengelola perubahan organisasi. Ini hampir sama dengan nomor 2. Kemudian yang terakhir, apa dampak teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI terhadap manajemen. Dan 6 hal yang belum mereka pecahkan, saya akan memberikan jawaban di umpan balik Don Bosco. Jawaban pertama saya berkaitan dengan apa yang digumuli oleh Don Bosco dan teman-teman. Maka saya akan memberikan jawaban. Yang pertama itu, jika saya seorang pemimpin atau pemilik owner dari suatu perusahaan atau organisasi, maka saya mengutamakan kesehatan atau fokus pada kesehatan mental dari para pegawai, dari para karyawan atau staf. Karena bagi saya kesehatan mental itu sangat penting untuk mendukung bagaimana kinerja itu bisa dilakukan dengan baik. Dan kalau kinerja itu hasilnya baik, otomatis kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita kehendaki, tujuan-tujuan bersama ketika kita membuat atau mendirikan perusahaan atau organisasi. Dan ketika kinerja itu baik, otomatis akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan kita bersama, dalam pengertian bukan hanya karyawan, tapi kesejahteraan dari suatu perusahaan atau organisasi. Jadi itu jawaban saya untuk berkaitan dengan pertanyaan pertama dari Don Bosco dan rekan-rekannya, atau berkaitan dengan apa yang mereka gumuli yang tidak bisa diselesaikan. Sekiranya jawaban itu bisa memberikan ya sedikit wawasan berkaitan dengan apa yang mereka gumuli. Kemudian jawaban saya yang kedua masih di seputar pertanyaan yang pertama, maka saya akan membangun atau menciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu kita bisa andalkan untuk menghindari beberapa persoalan atau masalah-masalah krusial di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya, ya kita gunakan itu untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman dan misalnya juga berkaitan dengan konflik. Kemudian masih di jawaban pertama, masih di pertanyaan pertama, maka jawaban lainnya, jawaban yang ketiga,
saya coba untuk memberikan atau menanamkan budaya toleransi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ya, kita ada batas-batas tertentu yang bisa kita toleran. Artinya kalau sepanjang tidak mengganggu organisasi atau perusahaan secara umum, maka tidak salah dong kita membuat batasan-batasan atau batas-batas toleransi kita. Misalnya berkaitan dengan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan. Kapan sih kita pada posisi tegas itu kan bukan berarti semena-mena. Ketegasan itu bukan berarti semena-mena, berbeda kalau ketegasan dengan otoriter. Ketegasan ini dia sudah membangun satu yang harus ditoleransi dan ada yang tidak ditoleransi. Itu ketegasan. Tapi kalau otoriter sama sekali tidak ada ruang komunikasi di situ, sama sekali tidak ada ruang untuk kita toleran terhadap orang lain. Dan itu berkaitan dengan jawaban saya masih di seputar pertanyaan pertama dari apa yang Don Bosco dan teman-teman gumuli atau tidak bisa menyelesaikannya. Yang berikut jawaban yang keempat, maka dalam suatu organisasi, terutama ketika saya mencoba untuk memberikan sanksi dan penghargaan, reward, saya akan melakukan pola penilaian kinerja pegawai secara efektif. Dan selain itu, penilaian yang akan saya bangun merupakan penilaian kinerja pegawai secara objektif. Jadi ada efektif dan objektif. Dua bagian ini menjadi sangat penting yang harus saya lakukan untuk memberikan sanksi, memberikan penghargaan dan hal-hal terkait dari hak dan kewajiban yang harus saya penuhi sebagai pemilik, sebagai pimpinan dari suatu organisasi. Kemudian yang jawaban saya yang kelima ada kaitannya dengan jawaban saya sebelumnya. Dan yang kelima ini saya sebenarnya ingin membangun dari yang keempat, dari jawaban saya yang keempat. Sebenarnya saya ingin membangun prinsip kesetaraan. Artinya siapa saja pegawai di situ, staf di situ, karyawan di situ, dan sebagainya. Sama sekali saya tidak membeda-bedakan mereka. Artinya mereka itu di mata saya sama dan memiliki hak, juga memiliki kewajiban yang sama. Begitu juga dengan saya. Jadi ada kesetaraan yang perlu kita bangun. Nah, yang terakhir, jawaban saya yang terakhir, di sini saya mencoba untuk menawarkan salah satu pendekatan yang mungkin baik untuk kita terapkan. Kita coba, kita bisa lihat itu, kita bisa pelajari itu dari berbagai dokumentasi Google di kantor-kantor mereka. Mereka membangun satu suasana yang kondusif bagi pegawai, antara lain memberikan motivasi kepada pegawai, karyawan atau staf melalui gamifikasi. Gamifikasi ini lebih tepatnya merupakan satu pendekatan untuk membangun motivasi pegawai melalui penggunaan unsur-unsur permainan tertentu yang memang itu mengajak karyawan, mengajak pegawai atau staf bisa termotivasi. Nah, gamifikasi lebih pada pendekatan psikologi sosial atau psikologi perilaku untuk memahami bagaimana cara yang tepat memotivasi pegawai, memotivasi karyawan atau staf. Mungkin hanya seperti itu jawaban saya berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Berkaitan dengan pertanyaan kedua,
maka saya akan menyampaikan ada 5 jawaban untuk pertanyaan kedua dari Don Bosco berkaitan dengan apa yang mereka pikirkan yang belum bisa diselesaikan oleh mereka, oleh Don Bosco dan kawan-kawan. Maka jawaban yang pertama yaitu menganalisis dan memahami suasana lingkungan kerja. Maksudnya di sini bagaimana kita bisa melihat latar belakang dari organisasi atau perusahaan yang kita miliki. Artinya kalau kita itu kantor kita, perusahaan kita atau organisasi kita berada di lingkungan Jakarta atau ada di Jakarta, maka kultur Betawi itu lebih dominan, sehingga kita harus ingat bahwa perusahaan kita berada pada lingkungan kultur dari budaya Betawi. Artinya di sini kita harus menghargai adat istiadat setempat berkaitan dengan budaya Betawi. Itu kalau bagian pertama, bagaimana kita bisa memahami seperti apa budaya perusahaan atau budaya organisasi. Jadi kita bisa lihat dari latar belakang atau eksistensi di mana perusahaan kita atau organisasi kita ada. Kemudian selain itu juga kita bisa memahami budaya atau membangun budaya perusahaan berdasarkan latar belakang situasi sosial budaya dari para karyawan. Dan ini penting untuk kita kondisikan setiap mungkin ada momen-momen tertentu kita akan memperingati atau merayakan Thanksgiving. Kalau saya dari lingkungan kultur saya dari suku Pamona, maka Thanksgiving berkaitan dengan suku Pamona itu dikenal dengan Padungku. Nah, perusahaan atau organisasi atau tempat kerja yang ada di lingkungan kultur misalnya di Poso, dia coba membangun satu momen di mana pada hari-hari tertentu perusahaan itu menerapkan atau merayakan Thanksgiving atau Padungku, contoh seperti itu. Dan dengan begitu kita bisa membangun komunikasi di sini, komunikasi perusahaan dengan para karyawan. Kemudian yang kedua, jawaban saya yang kedua, sebaiknya kita bisa mampu mengenal kelebihan apa yang kita miliki, mengetahui apa kelebihan yang kita miliki dan menjadikan sebagai kekuatan. Dan yang ketiga, kita mempertahankan integritas. Yang dimaksudkan dengan integritas yaitu kita harus bersikap jujur dan mencoba untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau mungkin ketidakjujuran yang dapat mengakibatkan dampak tidak sedikit bagi perusahaan itu atau organisasi kita. Dan yang keempat, itu wajib dong, kita harus beradaptasi, memiliki kemampuan beradaptasi di lingkungan yang baru. Kemudian yang kelima, selain kita memiliki kemampuan kemampuan beradaptasi, kita juga harus memiliki strategi beradaptasi pada berbagai hal, terutama itu menyangkut perubahan-perubahan lingkungan, baik lingkungan dalam pengertian umum atau lingkungan dalam pengertian perusahaan. Jadi adaptasi, kemampuan beradaptasi dan kemampuan membangun strategi beradaptasi pada perubahan lingkungan secara umum dan lingkungan perusahaan itu menjadi sangat penting bagi kita. Misalnya kita mulai dapat melakukan identifikasi atau merasakan kebutuhan dan perubahan di sekitar lingkungan. Kemudian kita harus segera tanggap, kemudian mengelola informasi yang kira-kira itu diperlukan oleh para pengguna informasi itu. Menyangkut bagaimana kita membangun strategi
adaptasi atau kita menghasilkan kemampuan beradaptasi. Ini jawaban saya ada 5 untuk pertanyaan kedua dari Don Bosco dan teman-teman. Oke, menyangkut pertanyaan atau hal-hal yang Don Bosco bersama rekannya yang dipandang tidak atau belum bisa diselesaikan berkaitan dengan pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima. Pertanyaan ketiga itu bagaimana cara manajemen mengatasi tantangan keberlanjutan. Yang keempat, bagaimana cara manajemen mengelola perubahan budaya dalam organisasi yang sedang berkembang. Dan yang kelima, bagaimana manajemen mengatasi tantangan dalam mengelola perubahan organisasi. Itu sudah saya berikan jawabannya secara tidak langsung dari 2 jawaban saya berkaitan dengan pertanyaan atau apa yang mereka gumuli yang tidak bisa diselesaikan. Pertanyaan dari Don Bosco dan rekan-rekannya, pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2, ada kurang lebih kalau tidak salah 10 ya, kalau tidak salah 10 jawaban yang sudah saya berikan ke Don Bosco. Dan pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir dari Don Bosco dan rekan-rekannya, apa dampak teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI terhadap manajemen atau manajemen? Maka pertanyaan terakhir ini akan saya jawab. Pertama, efisien dan produktivitas. AI dapat meningkatkan efisiensi kedua hal tersebut dengan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia secara manual. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya ke aktivitas lain yang memerlukan keterampilan dan kemampuan manusia yang lebih kompleks. Kedua, pengambilan keputusan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dengan analisis data yang lebih akurat. Ketiga, rekrutmen dapat membantu dalam proses rekrutmen, memperbesar peluang perusahaan untuk mendapatkan kandidat paling sesuai dalam kurun waktu yang lebih cepat. Keempat, pelatihan kerja dapat membantu dalam proses pelatihan kerja. Kelima, manajemen kinerja. Ini dapat mendukung perbaikan dan pengembangan manajemen kinerja. Keenam, analisa data. Dan ketujuh, pengamatan pengeluaran organisasi atau perusahaan.